Apa kabar teman-teman semuanya? Perkenalkan, nama saya Doni Pratama. Saya ingin berbagi kisah pengalaman saya di channel ini. Cerita ini berawal di tahun 2018, di mana di saat itu di sela-sela saya bekerja, saya bersama teman saya yang bernama Ijat pergi memancing di suatu tempat bendungan di Sleman. Dan bendungan ini sudah mempunyai nama besar bagi para pemancing. Saat itu hari Sabtu, setelah pulang bekerja, saya bersama Ijat sudah merencanakan memancing untuk mengisi waktu luang. Waktu itu tidak ada tanda apa-apa ataupun mimpi-mimpi yang aneh di malam sebelumnya, hingga cerita ini terbentuk. Sebelum berangkat, kami pergi ke warung dulu untuk membeli umpan. Lalu kita kembali lagi ke rumah untuk meracik umpan tersebut. Dan setelah umpan tersebut sudah siap, lalu kita mempersiapkan alatnya kita untuk dibawa untuk memancing. Setelah itu kita persiapan untuk perjalanan ke lokasi. Berhubung lokasinya kita belum tahu, maka kita harus cek lewat GPS. Lalu saya dibantu teman saya untuk mengecek tempat tersebut melalui GPS. Dan perjalanan kita dari rumah sampai ke lokasi bendungan tersebut membutuhkan waktu sekitar 25 menit. Dan setelah 25 menit tersebut, tibalah kita di lokasi, di spot mancing bendungan di Sleman. Setibanya kita di lokasi, lalu kita memarkirkan kendaraan dan kita bergegas untuk segera naik ke atas bendungan. Lalu kita berjalan menuju ke atas bendungan, lalu kita menaiki anak tangga yang berjumlah tidak banyak sih, sekitar 8-10 anak tangga. Sesampainya kita di atas bendungan, saya melihat pemandangan yang begitu indah di atas bendungan. Pemandangan banyak sekali orang memancing di sana dan banyak sekali tanaman air di sana. Seperti enceng gondok, seperti tanaman teratai, sangat bagus sekali di sana. Dan tidak lupa dengan air yang sangat jernih di sana. Dan gemercik air di air terjunnya juga sangat membawa sangat indah. Lalu kami tidak langsung memancing, melainkan kami langsung foto-foto dulu karena tempatnya juga sangat bagus dan saya juga ingin sekali foto-foto di tempat ini. Lalu kami juga beberapa foto kita langsung membuat story di WhatsApp supaya teman-teman saya pada tahu kalau tempat di sini tuh sangat bagus sekali. Setelah kita puas menikmati pemandangan di atas dan juga kita puas berfoto-foto, lalu kita bergegas untuk segera memancing. Lalu kita mempersiapkan umpan dan mempersiapkan alat-alatnya. Lalu kita bergegas memancing. Dan setelah kita memancing sekitar 30 menitan di atas, tidak ada respon ikan. Lalu kita pindah ke sisi bawah. Untuk menuju ke bawah bendungan, kita nggak tahu jalannya karena aksesnya itu sangat sulit. Akhirnya kita bertanya pada seorang pemancing, Pak, jalannya ke bawah lewat mana ya Pak? Kemudian bapaknya menjawab, oh ke selatan aja Mas, itu ada jalan kecil, nanti lewat situ. Oh iya makasih Pak. Nah akhirnya kita mendapatkan bantuan dari para bapak pemancing tadi. Akhirnya kita bergegas ke bawah, kita langsung pergi ke selatan melalui semak-semak dan kita berjalan turun. Dan di situ jalannya juga sangat ekstrim sekali karena jalannya itu sangat miring dan kayak tebing itu loh, kayak miring sampai bawah. Dan setibanya kita sampai bawah, kita langsung bergegas untuk memancing dan mempersiapkan pancing kita dan umpan kita. Setelah semuanya beres, saya bersama Ijat langsung berpisah spot.
Si Ijat langsung memancing di dekat air terjun yang bawah bendungan itu. Kemudian saya mencari spot di bawah pohon kantil yang lokasinya tidak jauh dari lokasi Ijat memancing. Dan saya melihat di spot saya itu banyak sekali ikan bergerombol di sana. Langsung saya bergegas untuk memancing. Dan selang beberapa menit, tiba-tiba cuacanya berubah menjadi mendung. Yang tadinya panas, kini sudah berubah menjadi mendung. Tapi kita tetap memancing di sana. Kemudian beberapa menit kita memancing, tiba-tiba langsung hujan gerimis. Dan yang tadinya banyak sekali orang yang memancing di sana langsung hendak meninggalkan tempat memancing dan hendak untuk pulang ke rumah. Dan di sana tinggallah saya berdua sama Ijat yang tetap memancing di sana karena kita belum mendapatkan ikan sama sekali. Meskipun hujan gerimis, saya bersama Ijat tetap memancing di sana sampai kita mendapatkan ikan. Nah, selang beberapa menit, kemudian awal kejadian itu pun terjadi. Saya melihat seekor ikan warna putih yang sangat besar sekali. Langsung saya kaget. Loh, kok ada ya di sungai yang sangat dangkal ini? Ada ikan sebesar ini. Tapi di situ saya masih berpikir positif. Dan setelah saya melihat ikan itu, saya mencoba memanggil si Ijat. Jat, Jat, Jat. Tapi si Ijat nggak dengar saya panggil. Mungkin terlalu jauh dan dekat air terjun. Nah, di situ saya coba memancing. Dan anehnya, setelah saya melihat ikan itu, ikan besar itu, warna putih, saya langsung dapat ikan. Saya memancing langsung dapat ikan, strike gitu. Nah, setelah beberapa menit, ikan itu menghilang, nggak kelihatan lagi. Saya nyoba mancing, itu nggak dapat ikan, sama sekali nggak dapat ikan. Coba mancing lagi beberapa menit, nggak dapat ikan. Nah, setelah beberapa menit lagi, tiba-tiba ikan itu berenang menghampiri saya. Lalu ikan itu berenang kembali ke bawah pohon kantil tadi. Dan setelah itu saya memancing, saya langsung dapat ikan. Lah, aneh sekali kan? Kok bisa ya? Setelah lihat ikan besar, saya langsung dapat ikan. Tapi saya masih positif itu, masih berpikir positif. Ya siapa tahu ikannya itu bisa bisa makan umpan yang saya pancing gitu loh. Tapi mungkin ya alat pancing saya ya nggak kuat karena ikannya itu sangat besar. Nah, di beberapa menit kemudian saya tetap memancing. Kemudian ikan itu berenang menghampiri saya lagi. Di depan saya itu, tepatnya depan saya. Itu langsung berenang, langsung kembali lagi ke bawah pohon kantil. Setelah itu saya langsung panggil si Ijat lagi. Jat, Jat, Jat. Dengan keras, kemudian si Ijat menoleh ke arah saya. Lah, itu langsung saya panggil lagi. Sini Jat, sini Jat. Ada ikan besar gitu. Nah, langsung si Ijat menghampiri saya. Setelah Ijat sampai di spot saya, itu ikannya itu sudah sembunyi lagi. Tadi yang tadinya sembunyi di bawah pohon kantil, tadi kelihatan. Setelah Ijat sampai di spot saya, ikannya itu langsung hilang, nggak kelihatan. Mungkin di bawah pohon atau di bawah batu. Nah, setelah itu si Ijat langsung saya bilang, tadi ada ikan warna putih besar sekali, Jat. Itu. Ah, mosok? Nah, itu kata Ijat. Bener, Jat. Nanti lihat aja. Itu kata saya. Langsung saya sama Ijat mancing di situ. Kita mancing sama-sama di situ. Dan selang beberapa menit, ikan itu langsung muncul dan berenang
menghampiri kami berdua. Itu yang lihat saya duluan. Langsung si Ijat saya panggil. Ini Jat, ikan itu warna putih besar banget Jat itu. Langsung si Ijat juga kaget. Wih, oh John, itu kata Ijat. Ikan lele itu John. Nah, kata Ijat katanya ikan lele. Tapi warna putih besar itu. Si Ijat juga kaget. Akhirnya kita tetap berpikir positif, kita memancing. Dan anehnya juga, setelah kami berdua melihat ikan lele warna putih besar itu, saya bersama Ijat memancing, langsung double strike, langsung dapat ikan dua-duanya. Nah itu saya sama Ijat sudah berpikir macam-macam itu. Tapi saya tetap memancing lagi bersama Ijat. Selang beberapa menit kemudian, ikan itu nggak nongol lagi, nggak nongol. Kami berdua mancing nggak dapet ikan. Pokoknya kalau ikan itu nggak kelihatan, kita mancing nggak dapet ikan. Nah beberapa menit kemudian, sudah sekitar pukul 5 sore lebih lah. Kita memancing di sana. Ikan lele warna putih tadi yang dibilang Ijat tadi, ikan lele itu muncul lagi dan berenang menghampiri kami berdua di bawah air. Kemudian saya berdua sama Ijat langsung kaget karena kita memancing langsung double strike lagi, dapat ikan kedua kalinya, double strike. Nah di situ kita sudah mulai berpikiran aneh ini, berpikiran curiga ini. Kok bisa ya? Wah ini jangan-jangan penunggu sungai sini ya. Setelah itu saya mendengar Ijat berbicara sendiri. Tapi yang saya dengar Ijat berbicara dengan bahasa Jawa begini. Mbah, nyuwun ulame, yang artinya itu Mbah minta ikannya. Langsung setelah beberapa menit kemudian si Ijat kaget karena melihat sosok ikan lele tapi nggak ada badannya, tinggal durinya, tapi hidup dan berenang. Langsung si Ijat kaget lalu bilang ke saya, John, itu ada ikan lele itu. Saya melihat, langsung saya juga ikut kaget. Lalu saya bergegas untuk lari dan meninggalkan lokasi. Dan alhamdulillah, kami berdua sudah sampai di atas dengan selamat. Dan inilah kesaksian Ijat, teman Mas Doni. Saya membenarkan pada saat itu memang hujan gerimis. Dan saat Doni melihat ikan lele putih besar, disitulah saya iseng-iseng bilang, Mbah, nyuwun ulame, yang artinya, Mbah, saya minta ikannya. Setelah beberapa saat, disitulah muncul sosok ikan lele hitam besar berbadan duri tanpa daging, yang intinya kepala sama rangka yang menghampiri saya. Dan saya langsung kaget, dan saya pun bilang sama Doni, Don, itu ikan apa? Doni pun melihat ikan tersebut dan langsung kaget. Tanpa pikir panjang, kita berdua langsung lari dan meninggalkan lokasi. Dan sesampainya di atas, kami pun saling bertatap mata dan saling bertanya, sosok apakah itu? Itulah kisah misteri yang saya alami saat mancing di bendungan yang terkenal di Sleman. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.